Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana, Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan, kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa, Bang, sekarang ini, Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Bae Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui, Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana, Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa, Bang, sekarang ini, Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami.
Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022.
Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Seusai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana, Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Apakah penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Syok Bang, nggak? syok atau gimana Bang? Syok nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui, Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribunars, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Apa itu, Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami.
Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022.
Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Seusai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Politik sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Apakah Penangguhan akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock nggak? Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui, Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami.
Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022.
Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Seusai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, nggak? shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora.
Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock nggak? Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui, Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang. Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Politik sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami.
Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka.
Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Seusai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Shock nggak? Shock atau gimana, Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka selesai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi bang? Itu rahasia. Shock Atau gimana bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Bae Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Asrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui, Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang. Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asik melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Politik sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja.
Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka.
Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan ada penangguhan? Apakah penangguhan akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock nggak? Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Asrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Politik sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore.
Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian.
Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja.
Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka.
Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Seusai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Shock nggak? Shock atau gimana, Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, nggak? shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Bae Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Asrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asik melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021.
Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Apakah Penangguhan akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian.
Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami.
Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka.
Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti.
Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Syok Bang, syok atau gimana Bang? Syok nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum.
Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Bae Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samson muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi bang? Itu rahasia. Shock Bang, nggak? shock atau gimana bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Bae Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asik melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut.
Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara.
Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah.
Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Politik sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock Bang, shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Errofil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya.
Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan aja. status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Apakah Penangguhan akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky.
Ya udah itu Dengan aja. status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Apakah Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga.
Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk BBL. Asing melihat wajah Baby Z, BBL sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan BBL terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada BBL. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung 1 keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh
alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari. Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan
kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi bang? Itu rahasia. Syok nggak? Shock atau gimana bang? Syok nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams. Akhirnya masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desiree mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desiree. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desiree. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas.
Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar.
Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya.
Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober.
bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar. Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara $72.300 Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Setelah resmi menjadi tersangka atas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar dikabarkan menginap 1 malam di Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan kondisi kliennya tersebut. Sebelumnya diketahui Bilar menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Setelah diperiksa, ia resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Selesai menjadi tersangka, nantinya Bilar akan diperiksa dengan status tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Atas penetapan tersebut, sang aktor disebut tidak ditahan oleh penyidik, melainkan menginap di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Milano Lubis. Milano mengatakan bahwa Rizky Bilar akan diperiksa sebagai tersangka pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 Oktober. Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar yang lain yakni Hotma Sitompul saat di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis 13 Oktober dini hari.
Ia menegaskan bahwa kliennya itu belum ditahan oleh penyidik atas kasus KDRT pada Lesti Kejora. Bilar hanya menginap di Polres Metro Jakarta Selatan selama 1 malam. Lebih lanjut, Hotma Sitompul menjelaskan bagaimana kondisi kliennya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebut Rizky Bilar mengalami kelelahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penundaan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai tersangka yang seharusnya dilakukan pada Rabu malam. Sementara sejauh ini belum terlihat keluarga atau rekan yang mengunjungi Rizky Bilar di Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi bang? Itu rahasia. Shock Bang, nggak? shock atau gimana bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini bang, malam ini bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini bang? Kelihatannya begitu. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan, kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan aja. status tersangkanya seperti apa bang sekarang ini bang? Apakah akan penangguhan? Apakah Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar.
Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini, Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua, untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang, Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kondisi terbaru Lesti Kejora seusai mengalami KDRT hingga bertolak ke Mekah kini terungkap. Hal itu dibeberkan oleh Baby Z yang bertemu dengan Lesti Kejora, istri Rizky Bilar dan Baby L di Mekah. Momen pertemuan Baby Z dan Lesti Kejora dan Baby L berlangsung penuh haru. Pada unggahan di akun Instagram pribadi Baby Z, terlihat ia dan Lesti Kejora langsung saling berpelukan saat bertemu. Tak hanya Lesti Kejora, saat yang terlihat di sana ternyata ada Baby L juga. Sama seperti dulu, sikap ramah Lesti Kejora pada semua orang tetap ditunjukkannya meskipun sedang ada masalah. Setelah memeluk Lesti Kejora, terlihat Baby Z juga memeluk Baby L. Asing melihat wajah Baby Z, Baby L sesekali mengamati siapa sosok yang menggendongnya. Momen pertemuan Lesti Kejora dan Baby Z ini lantas disorot warganet. Banyak dari mereka yang bersyukur melihat Lesti Kejora dapat tersenyum kembali meskipun sedang ada masalah. Warganet juga lega karena kondisi Lesti Kejora dan Baby L terlihat baik-baik saja. Seperti diketahui, selesai kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, istri Rizky Bilar tersebut belum sama sekali bertemu dengan awak media. Bahkan Lesti Kejora sangat menghindari bertemu awak media atas kasus yang ia alami. Menerima perbuatan KDRT dari Rizky Bilar, Lesti Kejora terpaksa dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran beberapa luka. Setelah dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora beserta keluarganya memutuskan untuk pergi umroh. Di tengah kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora, aktor kenamaan Aldi Taher turut menjadi sorotan. Sebab ia menciptakan lagu bertajuk Lesti Sayang Bilar hingga video tersebut tersebar luas dan viral. Lagu tersebut diciptakan Aldi Taher untuk pasangan yang kini tengah menjadi perhatian publik karena kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram milik Aldi Taher pada Rabu 12 Oktober lalu. Dalam liriknya, Aldi menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling sayang dan mencintai karena ada Baby L. Melalui lirik lagunya, ia juga berharap agar Lesti dan Bilar bisa saling memaafkan karena mereka saling menyayangi. Lagu itu pun dibalut dengan musik yang bernada dangdut. Sontak saja, lagu ciptaan Aldi Taher ini justru menuai kritikan dari warganet.
Bahkan tak sedikit yang menyebut Aldi Taher mencari panggung di tengah rumah tangga Leslar ini. Tak hanya itu saja, Aldi Taher sebelumnya sempat memberikan saran kepada Rizky Bilar untuk berpoligami daripada berselingkuh. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Namun, terkait dengan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora. Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah 1 anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara.
Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu,